Halo pemirsa Indoscience dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Indoscience. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang perbedaan upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia. So jangan kemana-mana, terus pantengin channel Indoscience. UMR atau upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dan pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, dan buruh. Pemerintah menetapkan upah minimum bagi setiap daerah di Indonesia, mulai dari provinsi sampai upah minimum kota. Nah, umumnya upah minimum setiap tahun ke tahun selalu naik. Lalu apa yang menjadi dasar penetapan upah minimum dan kenapa setiap daerah berbeda-beda? Upah minimum ditentukan oleh kebutuhan hidup layak atau KHL dalam suatu wilayah. Sebagai contoh, seseorang pekerja membutuhkan biaya agar hidupnya layak selama 1 bulan, sehingga pekerja tersebut bisa tetap memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan bisa tetap produktif. Setiap tahunnya penetapan UMR dilakukan melalui proses yang panjang, diawali dari rapat Dewan Pengupahan Daerah atau DPD. Sebelumnya, DPD sudah membentuk tim survei untuk mencari informasi harga kebutuhan pokok pekerja ataupun buruh sehari-hari. Kebutuhan ini disurvei oleh tim yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, akademisi, hingga pengusaha. Kehidupan layak ada berbagai macam, seperti kebutuhan pokok, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sarana ibadah, hiburan, dan lain sebagainya. Harapannya adalah para pekerja bisa memenuhi kebutuhannya dan bahkan masih bisa menabung sekitar 2% dari sisa kebutuhannya. Nah, itu tadi dasar dari penetapan upah minimum. Lalu mengapa upah minimum tiap daerah itu berbeda? Ini dikarenakan tingkat kebutuhan suatu daerah atau wilayah juga berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai produktivitas dalam suatu wilayah. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan, dalam menentukan UMR, DPD menghimpun data atau informasi yang cukup banyak tentang perusahaan hingga serikat pekerja di daerah tersebut. Misal keberagaman perusahaan, jumlah perusahaan dan tenaga kerja, devisa dan nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan dan asosiasi perusahaan, serta serikat pekerja setiap daerah. Coba Anda amati, gaji yang besar bisa Anda dapatkan di kota-kota yang besar, yang penduduknya padat, kegiatan ekonomi yang cepat, dan teknologi serta industri lebih maju. Jadi jangan salahkan orang yang merantau untuk memperbaiki nasib, karena memang ketimpangan daerah satu dan daerah lainnya itu tidak bisa dihindari. Sedangkan biaya hidup dengan penghasilan lebih rendah bisa Anda temukan di daerah yang tidak terlalu padat dan industri dan teknologinya belum berkembang. Adanya perbedaan kedua sisi tersebut termasuk dalam teori aglomerasi, yaitu konsentrasi spesial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan, ekonomi of proximity yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, atau konsumen. Maksudnya adalah pemusatan ekonomi yang berdekatan akan mendorong produktivitas karena ada kompetisi yang akhirnya berdampak pada tingkat inflasi pada daerah tersebut. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman? Yang menjadi alasan UMR di setiap daerah berbeda itu dikarenakan faktor pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta kemampuan hidup layak setiap daerah juga berbeda. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari Indoscience. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.